Di sebuah taman kota yang ramai, seorang pria muda duduk di atas bangku kayu. Wajahnya tampak muram, tatapannya jauh. Namanya Arif, seorang pria muda yang tidak bisa berjalan tanpa tongkat karena kecelakaan beberapa tahun lalu. Setiap hari dia datang ke taman ini, melihat orang-orang lalu lalang. Dan seperti biasanya, hatinya selalu disusupi rasa iri. Kali ini tatapannya tertuju pada seorang pemuda atletis yang berlari dengan mudah, penuh semangat dan tawa di wajahnya. Arif bergumam dalam hati, andai saja kakiku kuat seperti dia, pasti hidupku akan jauh lebih baik. Tidak jauh dari Arif, seorang wanita paruh baya duduk di trotoar. Pakaiannya sederhana, wajahnya lelah dan sesekali ia memandang ke arah sebuah keluarga kaya yang sedang piknik di bawah pohon rindang. Tas-tas mereka penuh dengan makanan enak, sementara anak-anak mereka bermain dengan mainan mahal. Kalau saja aku punya uang sebanyak mereka, pikir wanita itu, aku pasti bisa hidup tenang, tidak perlu terus-menerus khawatir tentang besok makan apa. Di sudut lain taman, seorang pria lajang bernama Fajar duduk di bawah pohon. Matanya terus mengikuti sepasang suami istri muda yang sedang berjalan bergandengan tangan. Sementara mereka bahagia, tawa mereka renyah. Fajar menarik napas panjang, merasa kesepian. Coba aku sudah menikah seperti mereka, keluhnya dalam hati. Mungkin aku tak perlu merasa sendiri setiap hari. Namun, tidak jauh dari Fajar, duduklah sebuah pasangan yang sudah lama menikah. Mereka tampak gelisah. Sang istri, Sinta, sedang memandangi sekelompok keluarga dengan anak-anak yang sedang bermain ceria di taman. Hatinya mencubit, matanya sedikit berkaca-kaca. Sudah bertahun-tahun mereka menikah, tetapi belum juga dikaruniai anak. Kalau saja kami punya anak seperti mereka, pikir Sinta, rumah kami pasti terasa lebih hangat dan lengkap. Di antara semua rasa iri yang bertebaran di taman itu, tanpa disadari ada seorang pria tua yang duduk diam, mengamati semua. Wajahnya tenang, pandangannya penuh pemahaman. Namanya Pak Rahman. Di usianya yang sudah senja, ia sudah banyak melihat dan merasakan pahit manisnya kehidupan. Tubuhnya mungkin tak sekuat dulu, penglihatannya pun sudah mulai kabur, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam diri Pak Rahman. Dibandingkan yang lainnya, dia tidak iri. Setiap kali dia melihat ke sekitar, dia tidak merasa kekurangan atau tersaingi oleh kehidupan orang lain. Melihat Arif yang meratapi nasib kakinya, Pak Rahman tersenyum bijak. Dia tahu bahwa ada orang yang tidak bisa melihat sama sekali, dan Arif masih diberi mata yang bisa menikmati indahnya dunia. Ketika melihat wanita miskin yang meratapi kekayaannya yang tak seberapa, Pak Rahman berpikir tentang mereka yang tak memiliki rumah sama sekali, yang hidup di jalanan tanpa tempat berteduh. Saat melihat Fajar yang meratapi kesendiriannya, Pak Rahman mengenang masa mudanya, di mana dia pun pernah merasa sepi. Namun dia belajar bahwa kesendirian bisa menjadi kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih baik. Dan ketika Sinta meratapi kekosongan tanpa anak, Pak Rahman mengingat banyak pasangan yang diberi anak, namun tidak punya kebahagiaan karena masalah lain. Pak Rahman akhirnya bangkit dari bangkunya, berjalan perlahan menuju Arif, Fajar, wanita miskin, dan Sinta, yang masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka. Dengan senyum lembut, dia berkata, "Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa kita sering kali lupa bahwa kita memiliki banyak hal yang mungkin tak kita sadari? Kalian melihat kehidupan orang lain dan merasa iri, tapi adakah kalian pernah bertanya, apakah mereka juga iri dengan hidup kalian?" Arif memandang Pak Rahman bingung. Apa yang orang lain bisa iri dari saya, Pak? Saya cacat, saya tak bisa berlari seperti orang normal. Pak Rahman tersenyum. Nak, seseorang yang tak bisa melihat akan iri pada matamu yang masih bisa menatap dunia.
Mereka yang berbaring gak berdaya di rumah sakit, iri pada tubuhmu yang masih bisa bergerak walaupun dengan bantuan tongkat. Rasa syukur itu bukan datang dari apa yang kita tak punya, tapi dari menghargai apa yang sudah kita miliki. Wanita miskin itu mengangkat wajahnya. Bagaimana aku bisa bersyukur, Pak? Aku bahkan tidak tahu besok akan makan apa. Pak Rahman menjawab, syukur itu bukan hanya tentang harta. Syukur adalah tentang menghargai napas yang masih kita hirup setiap hari, tubuh yang masih sehat, dan orang-orang yang kita sayangi. Banyak orang kaya namun hatinya kosong karena tak mampu merasa cukup. Fajar dan Sinta mendengarkan dengan seksama. Pak, bagaimana dengan kami yang kesepian? Bukankah wajar kalau kami iri pada orang-orang yang punya pasangan dan anak? Tanya Sinta. Pak Rahman tersenyum lagi. Tentu, keinginan untuk memiliki pasangan dan anak itu wajar. Tapi ingatlah, kebahagiaan bukan datang dari orang lain, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Jika kita terus merasa tak lengkap tanpa mereka, kita akan selalu merasa kurang, bahkan ketika kita sudah mendapatkannya. Hari itu, keempat orang itu mulai belajar sesuatu yang penting. Hidup memang penuh dengan ketidakpuasan, namun kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur. Iri hati hanyalah cermin dari keinginan yang tak pernah terpenuhi. Mata yang selalu melihat keluar tidak akan pernah menemukan kedamaian, kecuali jika ia belajar melihat ke dalam dan mensyukuri apa yang sudah ada.